Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin, kelas D. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan hasil bacaan saya tentang ilmu dan kebudayaan. Identitas artikel. Di sini buku yang saya baca tentang ilmu dan kebudayaan, yang pengarangnya oleh Devi Rismayanti. Langsung saja kepada pembahasannya. Definisi ilmu dan kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis berdasarkan metode atau aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala-gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Surya Sumantri, ilmu itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pertanyaan. Sementara itu, Paul Fletman dalam The Principles of Scientific Research mendefinisikan ilmu sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang apabila melakukannya kita memperoleh suatu pengetahuan yang lengkap dan cermat tentang alam semesta di masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, serta suatu kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan serta mengubah sifat-sifat sendiri. Pengertian budaya atau kebudayaan. Pengertian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan sebagai usaha mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Di bawah ini kami cantumkan beberapa pengertian budaya menurut para ilmuwan, antara lain yaitu menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dapat didapatkan oleh seorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua itu menurut M. Jobs dan B. J. Stern, kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk teknologi, sosial, ideologi, religi, dan kesenian, serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Ketiga itu Koenigsegg, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dalam belajar. Yang keempat itu Dr. Randus Cooper, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima itu William H. Villen, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Yang keenam itu Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup di manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang ketujuh itu Francis Merrill. Francis Merrill memiliki dua poin yang penting, yaitu pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh intelektual sosial. Yang kedua itu semua perilaku, semua produk yang dihasilkan oleh seorang berbagai masyarakat yang ditemukan melalui intelijensi simbolis. Yang ke-8 itu Bondet et al. Kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu. Misalnya, simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat. Hubungan ilmu dan kebudayaan.
Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk dapat menyelesaikan diri dan merubah lingkungan, memiliki hubungan yang sangat erat dan kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Tachol Parson, dia menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan itu saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dan kebudayaan dapat berkembang dengan pesat. Kehidupan masyarakat yang tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu penerapannya. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada suatu pihak, perkembangan ilmu dan dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan, sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu dan kebudayaan itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat beberapa sisi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dalam suatu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lainnya. Yang kedua itu perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat, adanya fenomen-fenomen baru, dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang di sekitarnya. Yang ketiga itu penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya, atau campurnya dua buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama itu penetrasi damai atau penetration pacific. Penetrasi kebudayaan dengan jalan damai, misalnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan masyarakat pada zaman itu terdapat dua kebudayaan tersebut, tidak mengakibatkan konflik, tetapi kebudayaan yang berbeda itu memperkaya khasnya kebudayaan masyarakat pada masanya. Yang kedua itu penetrasi kekerasan. Maksudnya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Dapat kita contoh masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat yang hidup pada masa itu. Peran ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan satu sistem nilai, tata hidup, dan sarana yang ada dalam kehidupan manusia. Ilmu dan kebudayaan merupakan dua hal yang menepati posisi yang sangat penting, di mana satu sama lainnya saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada suatu sisi, perkembangan ilmu dalam suatu lingkungan masyarakat itu sangat tergantung pada kondisi kebudayaan yang ada di lingkungannya. Menurut Tachol Parson, ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain, dan sebaliknya, lingkungan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapannya. Maka menurut fungsi ilmu bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama ilmu sebagai satu pola pikir, dan kedua itu ilmu sebagai asas norma. Yang pertama itu ilmu sebagai pola pikir. Dikatakan ilmu merupakan suatu pola pikir di mana dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, maka ilmu dapat diandalkan. Berpikir bukanlah satu-satunya cara menghasilkan pengetahuan. Demikian pula dengan ilmu-ilmu bukan satu-satunya hasil dari kegiatan berpikir. Ilmu itu merupakan hasil proses berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu, atau sering juga kita sebut sebagai cara berpikir ilmiah. Kedua itu ilmu sebagai asas norma. Ilmu merupakan hasil dari kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam menetapkan suatu pernyataan, apakah itu benar atau salah, maka seorang ilmuwan akan menarik kesimpulan berdasarkan kepada argumentasi terhadap dalam pernyataan itu, dan bukan berdasarkan pengaruh yang berbentuk dari kekuasaan, kelembagaan, dan mengeluarkan pernyataan itu.
kita harus mengakui bahwa perkembangan ilmu kebudayaan sangatlah luas. Oleh sebab itu, penulis akan mengulas sedikit tentang perkembangan ilmu dan kebudayaan Timur, yaitu pada zaman Islam. Sejak awal kehadirannya Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap ilmu. Sebagai kita ketahui bahwa Allah SWT memberikan derajat tinggi terhadap orang-orang yang berilmu dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu Taoisme. Taoisme berasal dari kata-kata Taos yang berarti jalan. Pendirian aliran Taoisme adalah Lao Tzu. Tao diidentikan dengan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dapat dipandang sebagai satu, dan yang satu ini adalah Tao. Segala sesuatu diturunkan dari Tao. Penganut aliran Taoisme mayoritas adalah penduduk Cina. Pengaruh Taoisme terhadap kebudayaan Cina memang tidak sebesar seperti Konfusianisme. Akan tetapi, Taoisme mempunyai pandangan metafisik tentang spekulatif terhadap kodrat realitas alam semesta dan manusia. Yang ketiga itu Konfusianisme. Konfusianisme adalah aliran filsafat yang menjelaskan tentang satu organisasi sosial, tentang akal sehat, pemikiran yang bersifat praktis. Yang keempat itu Buddhisme. Aliran Buddhisme mengajarkan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penderitaan seorang. Inti dari ajaran ini adalah bahwa di dunia ini kita akan selalu menghadapi masalah, kesedihan, penderitaan, dan gelisah. Maka ajaran Buddha yang akan menghapus semua penderitaan manusia di dunia. Sekian pembacaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.